Halo, Aries. Selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang seseorang yang sangat ingin bertemu kamu. Siapakah dia? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat buat Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat adik semuanya dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Aries, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun sudah terlambat karena beberapa hari ini aku off untuk buat video ya. Nah, kali ini dengan kita itu tadi tentang seseorang yang sangat ingin bertemu kamu. Nah, kita akan lihat ya, siapakah dia. Ini juga bisa waktunya maju mundur, bisa sudah terjadi, bisa saja belum terjadi, bisa saja saat ini sudah sedang terjadi pada kamu ya. Aries, kita akan coba lihat sampel kartunya. Seseorang yang begitu sangat ingin bertemu kamu. Ini baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Nah, buat Aries, kita akan lihat seseorang yang begitu sangat ingin bertemu kamu. Kalau kita lihat zodiaknya di sini, seseorang yang ingin bertemu kamu itu ada Taurus, Virgo, Capri, ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Oke. Nah, itu zodiak-zodiak yang terkondisi dengan kamu atau seseorang yang menginginkan untuk bertemu kamu. Nah, buat Aries, kita akan coba lihat di sini di bottom of the deck ada The Hangman dan ada Nine of Pentacles. Ada seseorang yang dikatakan dia ini orang yang mapan, dia orang yang bisa dikatakan dia mandiri kalau dia seorang perempuan ya, dan bisa juga dikatakan dia orang yang sukses dalam hal karir, bisnis, dan finansialnya. Tetapi dia merasa dia itu kesepian gitu loh. Dia seseorang yang mungkin jauh dari hal-hal yang membahagiakan dia. Oke. Dia ini bisa juga dikatakan entah itu rekan kerja kamu, sahabat kamu, teman kamu, ataupun siapa dia. Dan dia bisa dikatakan ya ingin merubah diri dia sendiri. Kenapa ya? Aku sudah memiliki semuanya. Aku sudah mapan. Aku sudah sukses. Tapi aku merasa sendiri gitu loh. Aku orang yang bisa dikatakan kalau dikatakan bahagia ya bahagia. Tapi kebahagiaan aku belum lengkap ya tanpa seseorang di samping aku. Itu loh yang dia pikirkan. Sehingga dia berusaha untuk merubah diri dia. Mungkin ada beberapa dari dia ini orang yang sulit membuka hati, atau dia seseorang yang memiliki masa lalu yang begitu sulit untuk move on. Tetapi ya aku melihat bahwasanya mungkin bisa saja dia itu adalah mantan kamu, di mana dia itu sulit melupakan kamu, atau dia teman kamu yang butuh bantuan kamu untuk bisa melupakan atau merubah hidupnya dia. Karena dia tahu bahwa kamu itu orang yang benar-benar bisa dikatakan baik ya menurut dia gitu loh. Dan dia beranggapan bahwa kamu itu adalah cerminannya dia. Dia bisa merasakan kebahagiaan saat melihat kamu, atau dia bisa merasakan perubahan dalam dirinya dia saat berada dekat kamu. Itu makanya dia ini ingin merubah hidupnya dia melalui kamu begitu ya. Mohon maaf ya, suara aku lagi aku lagi flu. Jadi suaranya agak-agak gimana begitu ya. Nah, inilah dia, The Hangman. Dia ingin merubah diri dia ingin keluar dari kondisi dia saat ini, walaupun dia sudah mapan, walaupun dia sudah sukses, dikatakan sukses, tapi dia masih merasa kesepian, begitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Seseorang ini ada Knight of Swords.
Oke, ini seseorang yang memiliki semangat yang cukup kuat ya. Dia memiliki begitu, dia ini pekerja keras, dia orang mandiri ya. Kalau dia seorang perempuan, dia itu pekerja keras, dia tidak bisa diam gitu loh. Dia selalu melakukan hal-hal, mencoba hal-hal baru supaya bisa merubah hidupnya dia. Sehingga mungkin dia melihat bahwasanya kamu itu adalah orang yang terpilih bagi dia gitu loh, orang pilihan gitu. Jadi seakan-akan diri kamu itu adalah orang yang bisa membuat diri dia itu bersemangat, makin bergairah begitu ya. Itulah dia. Jadi seseorang ini, begitu ingin memperjuangkan kamu sih, dia mulai memikirkan kamu itu bahwasanya, "Wah, kenapa sih aku kok mikirin kamu? Kenapa ya? Aku kok tiba-tiba, begitu sangat bersemangat memikirkan kamu?" Ataupun mungkin ada beberapa, temannya bersama dia lagi bercerita, mungkin bicara bicara tentang kamu gitu loh, maka dia begitu bersemangat membicarakan kamu gitu. Mungkin membicarakan, "Wah, dia tuh orang baik loh, dia orang begini, dia begitu, ya, seandainya aku bisa memiliki dia." Nah, mungkin itu ya yang dipikirkan tentang kamu. Maka dari itu dia seperti ingin begitu, apa ya, kayak ada sesuatu yang membuat dia penasaran terhadap kamu, sehingga dia menginginkan untuk bertemu kamu. "Gimana sih? Siapa sih dia?" Gitu loh. Kok bisa ya tiba-tiba aku mikirkan kamu, karena dari cerita obrolan-obrolan itu, sehingga aku memiliki rasa ingin bertemu kamu, gitu. Itu ada berapa dari dia ya. Nah, ini juga ada Seven of Cup. Aku melihat sih banyak sih ya orang-orang yang ingin bertemu kamu, banyak. Ini Seven of Cup, sampai pun kamu, kayak galau, bingung untuk, menentukan, mana nih yang harus aku pilih, mana nih yang harus aku tentukan gitu loh. Seseorang ini banyak yang ingin bertemu kamu. Kenapa ya? Mungkin bisa saja melihat kamu itu ya Aries, dia melihat sosok kamu itu orang yang, kayak bisa membuat dia itu bahagia seketika gitu loh, membuat dia memiliki rasa nyaman. Mungkin selama ini dia sulit ya mencari kenyamanan di setiap kondisi, tapi saat bersama kamu, ada rasa nyaman yang dia rasakan. Mungkin itulah salah satu yang kriteria dia ataupun karakter yang dibutuhkan tentang seseorang yang akan menjadi pilihan dia. Dia berharap ada seseorang yang bisa memberikan rasa nyaman kepada dia, memberikan rasa cinta kepada dia, dan mungkin dia merasa dihargai lagi gitu loh. Jadi itu yang membuat dia, wah, aku harus bisa memilih sebagai, orang yang bisa menjadi pasangan hidup aku, dan itu adalah orang yang bisa membuat aku bahagia gitu loh. Itu yang dia pikirkan. Banyak sih orang-orang yang memikirkan kamu di sini, oke? Ada Six of Wands. Nah, sepertinya di sini akan ada ya, seseorang ini akhirnya berhasil memenangkan hati kamu. Karena ada keinginan, apa ya, dia berkeinginan untuk bertemu kamu. Memang awalnya itu dia begitu ragu gitu loh. Ragu, mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak percaya diri. Dia tidak percaya akan dirinya dia. Tetapi akhirnya dia berusaha dengan adanya usaha yang dilakukan, walaupun dia banyak pilihan-pilihan, tetapi kamulah yang menjadi pemenang buat dia, gitu ya. Dan akhirnya dia merasa memenangkan hati kamu. Ada seseorang, ya, dia merasakan kamu itulah segalanya. Dan dia mungkin dulu sulit ya untuk menemui kamu, mendapatkan cinta kamu ya, apalagi mungkin, mendekat ke kami itu juga sulit dulunya gitu loh. Tapi dengan adanya usaha yang dilakukan, dengan banyak hal yang dia rubah dari diri dia ya, sehingga itu juga membuat kamu mungkin bisa melihat dia. Dan mungkin dia juga melihat kamu, wah, seseorang ini, dia dulunya seperti ini ternyata dia sudah berubah begitu. Sehingga ada rasa kemenangan bagi dia mendapatkan kamu, begitu ya. Nah, dan aku juga di sini ada Queen of Wands. Queen of Wands ini menggambarkan ya, eee, seseorang ini melihat kamu itu orang yang mandiri. Maka dari itu dia, "Wah, kamu itu adalah kriteriaku. Kamu itu adalah orang yang membuat aku, eee, bisa kayak apa ya, tersupport gitu loh. Karena dengan semangatnya kamu ya, dengan kemandirian kamu,
Dan akhirnya aku terpancing gitu loh. Terpancing untuk bisa bertemu kamu yang mungkin ada rasa yang begitu kuat yang aku rasakan. Dan dia sebenarnya sudah lama melihat kamu. Dia sudah lama memikirkan kamu. Dia sudah lama ingin hatinya itu mendekat ke kamu. Tapi mungkin dulunya itu dia orang yang biasa aja. Atau dia dulu orang yang kamu anggap bukan siapa-siapa. Tapi setelah dia memperjuangkan semuanya, dia merubah diri dia, maka dari itu dia sudah yakin bahwa dirinya itu bisa untuk mendekati kamu ataupun bisa menjadi pasangan hidup kamu. Karena mungkin kamu dengan dia sudah setara gitu loh. Mungkin dulunya ada perbedaan antara kamu dengan dia. Itu yang membuat dia merasa seperti harus merubah diri dia. Merubah diri dia agar bisa terlihat orang yang pantas untuk kamu cintai atau untuk kamu miliki, begitu. Sehingga saat dia sudah memiliki semuanya, dia berusaha untuk mendekati kamu lagi. Walaupun di sini kamu banyak pilihan, tapi akhirnya dia memenangkan hati kamu. Kenapa? Karena dia sudah menunjukkan perubahan diri dia. Aku sudah tidak seperti dulu lagi gitu loh. Maka dari itu, setelah dia merubah diri dia, maka keinginan dia ingin bertemu kami itu begitu semakin kuat. Karena dia yakin bahwasanya dia akan bisa memenangkan hati kamu. Ternyata di sini ada kartu, dia akan bisa memenangkan hati kamu. Oke? Itu. Itu yang aku baca dari kartu ini ya, tarot ya. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu oracle. Apa yang terbaca di sini ya. Oke. Nah, bagi Aries yang ketinggalan reading sebelumnya, kamu bisa cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Aku selalu ambilkan berapa readingan di sana buat Aries. Nah, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Kita akan coba lihat di sini. Selanjutnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi tentang kamu dan dia. Seseorang yang sangat menginginkan bertemu kamu. Apa sih tujuannya? Kita akan lihat tujuan dia ingin bertemu kamu. Dan apa untuk kedepannya, seperti apa selanjutnya. Oke. Nah, ini ada Charles. Memang dia seperti merasa kayak ada ketakutan gitu loh. Ada ketakutan yang dia miliki saat untuk menemukan kamu. Walaupun dia ini orangnya sudah mapan, orang yang sudah memiliki semuanya, tapi dia tetap merasa ada ketakutan. Nah, ketakutan dia itu sebenarnya tidak bisa memberi alasan ya pada diri dia. Karena dengan cinta atau rasa yang kuat untuk bisa menemui kamu. Jadi tujuan dia itu sebenarnya ingin mendekat ke kamu itu ya ingin bahagia bersama kamu. Mungkin ingin membahagiakan kamu juga begitu ya. Untuk bisa merubah diri dia karena dia merasa bahwa kamulah yang bisa merubah diri dia. Yang dulunya dia bukan siapa-siapa dan akhirnya saat ini dia sudah menjadi orang yang sukses. Mungkin kamu tidak menyadari hal itu. Hanya saja dia termotivasi karena cinta yang dimiliki terhadap kamu sehingga memacu diri dia untuk menjadi orang yang sukses. Walaupun sempat dia memendam rasa itu ya, dia menyimpan rasa itu, tapi dengan rasa cinta yang dia pendam, dia juga bekerja gitu loh, hati dia bekerja, pikirannya dia bekerja, bagaimana ya supaya cinta aku ini bisa terlihat oleh kamu, supaya aku ini bisa terlihat oleh kamu gitu loh. Makanya di sini dia sudah merubah diri dia menjadi orang yang sukses. Oke? Nah, dan di sini ya terlihat be more it sih ya. Semua akhirnya dia merasakan semua akan membaik dengan adanya perubahan diri dia, dengan adanya keinginan yang begitu kuat terhadap kamu dan rasa yang dia miliki terhadap kamu membuat dia begitu yakin bahwasanya aku akan bisa bahagia bersama kamu. Itu yang dia inginkan. Oke, Aries. Ini juga ada simplicity ya. Dia orangnya begitu simpel sebenarnya ya. Dia orangnya tidak ribet. Orangnya itu tidak terlalu banyak cerita. Maka dari itu dia begitu memendam rasanya dia karena dulunya dia itu tidak memiliki kepercayaan diri. Karena dia tidak memiliki apa-apa. Mungkin tidak ada yang dia tonjolkan kepada kamu. Tidak ada yang dia banggakan kepada kamu dulunya. Tapi saat ini dia sudah berjuang. Dia sudah menjadi orang yang sukses.
Maka dari itu dia ingin menunjukkan ke kamu bahwasanya aku pantas untuk kamu. Dan aku yakin aku bisa membahagiakan kamu, itu yang ada dalam pikirannya dia. Sehingga dia begitu sangat menginginkan untuk bertemu kamu. Oke? Nah, sempat dia merasa ataupun kamu juga mungkin sempat merasa kayak ya udah, aku sepertinya tidak bisa tertarik sama kamu gitu loh. Atau memang di sini hati kamu yang masih terkunci untuk dia. Kenapa? Mungkin kamu juga merasakan ada hal yang masih belum terselesaikan dulunya di masa lalu ataupun saat ini. Wah, aku belum siap nih gitu ya untuk bertemu dia. Atau mungkin bisa saja kamu belum kayaknya belum bisa buka hati kamu untuk dia. Karena apa? Ada sesuatu yang mungkin masih tersimpan dalam diri kamu yang sulit untuk kamu lupakan. Oke? Begitu ya buat Aries. Dan ini ada Charis. Perlahan-perlahan cinta itu tumbuh antara kamu dengan dia. Mungkin kamu juga tidak menyadari, hanya mungkin dia yang baru merasakan hal itu. Tapi dia berusaha untuk mendekati kamu, dia berusaha untuk bertemu kamu, dan mungkin ya untuk menunjukkan siapa diri dia sebenarnya. Sehingga akhirnya semua berjalan dengan sendirinya. Nah, itulah dia. Kalau memang jodoh, ya keinginan dia ingin bertemu kamu, walaupun kamu belum merasakan apa-apa, akhirnya semua itu berjalan dengan sendirinya. Tiba-tiba mungkin kamu merasakan ada feel juga terhadap dia. Karena di sini juga dia sudah lama sih untuk mengintai kamu, mencari tahu tentang kamu, kepoin kamu, stalking kamu ya. Sudah sering. Mungkin kamu sudah sadar ya. Kalau dipantau dari jauh itu kamu sadar. Tanya saja mungkin ada hati kamu yang belum bisa menerima. Begitu. Ya bisa dikatakan hati kamu ini dulunya memiliki trauma atau memiliki masa lalu yang sulit untuk kamu lupakan. Walaupun dulunya kamu itu pernah dikhianati atau ditinggalkan ya oleh seseorang, tapi sebenarnya udahlah, kamu kan membuang-buang waktu jadinya jika melihat orang di masa lalu atau mikirkan orang di masa lalu. Sekarang tatap masa depan kamu untuk lebih bahagia lagi bersama seseorang yang ingin ketemu kamu. Karena aku lihat kartu ini sih bagus ya, kartu kamu bagus sekali. Nah, kita akan coba lihat tentang pesan semesta buat kamu. Apa ya pesan semesta buat kamu di sini? Buat Aries. Kita akan lihat pesan semesta buat Aries. Pesan semesta buat Aries. Wah, ini tentang sebuah keyakinan ya. Kita akan bertiga. Let's go. Nah, kamu disarankan nih, jika kamu bertemu dengan seseorang yang memang awalnya ada keraguan dalam diri kamu, nah, coba tanyakan pada diri kamu, ayo kamu bangkit. Jangan kamu berdiam diri. Kalaupun kamu susah untuk membuka hati, buka hati kamu. Kamu tidak bisa berdiam diri hanya dengan meratapi hal-hal di masa lalu. Karena ada seseorang yang mungkin akan bisa memberikan kehidupan yang bahagia kepada kamu. Nah, saatnya kamu untuk berkomitmen di sini. Ada no, ada trust. Ada keyakinan yang harus kamu tanamkan dalam diri kamu. Aku yakin, gitu loh, bahwasanya jika seseorang yang datang kepada aku, dia rela berkorban buat aku. Dia mau membahagiakan aku dan dia mau menerima kekurangan aku. Arti kata, kamu harus yakin bahwasanya dia yang terbaik buat kamu. Dia adalah seseorang yang kamu butuhkan, bukan seseorang yang kamu inginkan. Kadang-kadang kita menginginkan nih orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang mapan ya. Orang yang berkata itu sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, bagaimana cara kita untuk menciptakan sempurna itu yang terpenting. Oke? Jadi yakin pada diri kamu, jika kamu menemukan orang itu, ya buka hati kamu, hati kata ya mungkin akhirnya kamu bisa menerima dia dan membuat hidup kamu berubah. Nah, saatnya kamu untuk berkomitmen. Kalau kamu merasa kayak ya udahlah gitu ya, aku harus mau tidak mau untuk membuka diri aku. Secara tidak mungkin dong aku menatapi masa lalu. Tidak mungkin aku fokus ke masa lalu. Sementara hidup aku terus berlanjut gitu loh. Jadi itu. Jadi seseorang yang ingin bertemu kamu ini sebenarnya ya
bisa dikatakan ingin berkomitmen juga sama kamu. Hanya saja ya mungkin tinggal ke kamunya lagi. Forgiveness. Disinilah menggambarkan artinya semesta berpesan, kamu bisa menerima gitu loh. Dan harus bisa memaafkan masa lalu. Sehingga masa depan kamu akan bisa tercerahkan. Hati kamu akan lega untuk menata masa depan kamu. Dengan adanya hati kamu bersih dari orang-orang yang mungkin sudah menyakiti kamu, dari orang-orang yang mengkhianati kamu ya. Saatnya kamu untuk meraih kebahagiaannya kamu. Tidak ada kata tidak bisa bahagia nantinya saat kamu sudah bisa fokus pada diri kamu sendiri. Jadi cobalah lihat ya seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu. Karena dengan begitu hidup kamu akan bisa mengalami perubahan. Kalau kita lihat di sini ada The Hangman ini ya, ini bisa saja kamu ya. Dan ini ada King of Wands, arti kata ada sebuah tindakan yang harus kamu lakukan untuk merubah diri kamu, untuk mencapai kesuksesan. Ini dari energi kamu ya. Karena bisa saja vice versa di sini. Bisa saja yang kebaca tadi energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan. Oke? Jadi arti kata buat kamu Aries, ada seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu, menemui kamu, dan ia akan bisa merubah hidup kamu, oke? Merubah hidup kamu. Mungkin ya pastilah untuk ke sesuatu yang lebih baik ya. Karena keinginan kita sendiri yang ingin lebih baik. Oke, buat Aries, mungkin itu dulu reading yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi Aries. Dadah.